istrinya jadi jaminan oleh si Hartono. Muncullah polemik adanya istri yang digadaikan. Yang ngantarkan beras tuh telepon sama saya, "Bang, istrinya nggak ada, dibawa Hartono." Pengakuan si Lasmi sendiri bahwa mereka tidak pernah menikah resmi, tapi kumpul kebola. Belum genap sebulan, Muhammad Holla pergi meninggalkan keluarga. Holla tewas akibat salah sasaran. Ia dihabisi oleh Hori yang ternyata masih kerabatnya sendiri. Holik, adik korban ini adalah saksi mata tewasnya Holla. Kepada kami, Holik pun menceritakan saat peristiwa berdarah itu terjadi. Awalnya sih jam 6:15, saya itu kan sama istri, sama anak juga ke rumah Bapak Kepala Desa. Sepulang dari rumah Bapak Kepala Desa, sampai ke rumah itu sepatu anak saya jatuh. Setelah itu kan saya mau keluar lagi untuk mencari gitu kan. Pada waktu itu kakak saya sedang tidur di kursi, terus saya bangunin untuk ikut mencari, membantu. Kurang lebih 200 meter 200 meter itu berpapasan dengan si Hori. Berpapasan itu langsung bacok tanpa ngomong. Melihat sang kakak disabet celurit, Holik pun kaget. Ia tak mengerti apa salah sang kakak. Pembacokannya itu kurang lebih 2 kali, punggung sama yang di tangan kanan ini. Yang mau ketiganya itu saya lerai, saya turun dari motor, saya lerai. Setelah itu tetapi tetap lihat si Holla, si korban, si almarhum ini. Kalau tahu itu si kakak saya, si Holla, itu si Hori langsung minta maaf. Di tempat inilah Muhammad Holla tewas setelah tubuhnya disabet celurit oleh Hori. Saat itu Holi tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto, Kota Lumajang, Jawa Timur. Posisi badan, kepala dari sebelah timur sini mas, ini kaki ya. Nah setelah itu saya datang dari rumah, langsung kita rangkul. Saya ginikan, tangan saya ini langsung masuk ke luka yang mendasar di sininya. Peristiwa pembunuhan ini bermula dari kisruh soal Lasmiati, istri Hori, yang kini tinggal bersama Hartono, orang yang memberi pinjaman uang sebesar 250 juta rupiah kepada Hori. Sampai akhirnya warga menganggap kalau Hori telah menggadaikan istrinya sendiri kepada Hartono karena Hori tidak bisa membayar utang. Kenapa Hartono menjadi targetnya dia untuk dibunuh? Nah, dia sampaikan bahwa dia punya hutang 250 juta. Nah, dia sudah ingin mengembalikan dalam bentuk sertifikat tanah, tapi oleh si Hartono tidak diterima. Nah, dia maunya dalam bentuk uang cash. Dan saat ini istrinya jadi jaminan oleh si Hartono. Muncullah di sini polemik dalam masyarakat yang mengatakan bahwa adanya istri yang digadaikan. Saat kami menemui Hartono dan Lasmiati, mereka pun menuturkan akar permasalahan yang sebenarnya. Kepada kami, Hartono menceritakan awal mula Hori berutang kepadanya. Saat ia masih bekerja di Malaysia sejak 2006 lalu, Hori menghubunginya dan meminjam uang untuk modal usaha. Yang pertama itu memang Hori itu minta itu suruh tanam kayu di, kan punya tanah itu, punya lahan Hori, minta ditanamin kayu. Habisnya itu yang tanam kayu 10 juta. Sambil bayar orang semua lah.
Tambah udang minta kiriman duit, mau beli pakannya udang, mau bayar orang. Ya kadang minta 5 juta, kadang tak cukup, ya. Saya kirim lagi. Pada 2018, Hartono pulang ke Indonesia. Ia pun menanyakan soal uang yang dipinjam oleh kawan lamanya itu. Saya minta 120 yang adanya saja. Kan sudah senang Hori. Saya bukan minta semua duit itu. Saya sudah ikhlas yang sisanya itu. Yang penting 120 ada. Tapi Hori itu mengelak saja. Hori telah memanfaatkan istrinya, Lasmiati, untuk menipu Hartono. Hartono pun bercerita awal mula ia memboyong Lasmiati untuk tinggal bersamanya. Memang Hori sudah kabur ke Kalimantan itu, saya sempat 2 kali pergi sana. Lepas itu saya balik lagi itu, memang ini tak ada makanan langsung. Mau makan pun tak ada. Langsung mau ikut. Ya, mau bawa lah, namanya orang mau ikut. Apa alasan Mbak Lasmi ikut Mas Harto? Ikut sendiri. Ikut sendiri. Ya. Makannya susah. Nggak dikasih uang sama Hori itu? Enggak. Di masyarakat kita itu kan memang laki-laki itu dikonstruksi untuk mencari nafkah. Sang istri adalah berada di rumah tangga. Ketika dia tidak mampu itu, maka berbagai macam cara biasanya yang mereka lakukan. Dan demikian dia akhirnya menghalalkan segala cara. Bahkan KDRT itu kan karena laki-laki itu adalah sebagai penanggung jawab yang memutuskan segala sesuatu yang ada di keluarga itu, sedangkan kaum ini sebagai objek. Dan apalagi kaum perempuan itu kan memang di dalam budaya kita dikonstruksikan ya kan di rumah, dan dia tidak punya kapasitas. Informasi soal gadai istri karena tak bisa bayar utang akhirnya terbantahkan. Waktu ada di perantauan saya, si Hori itu punya hutang ke saya 500, sedangkan saya mau pulang ke Jawa. Saya tagih, katanya tidak punya uang. Anaknya disuruh bawa.